karena supaya konsen pada pembahasan soalnya. Kok masalahnya ngerana gambar wonge? Ya, kita coba. Pada pembagian nomor 1, ini adalah bab teori belajar. Jadi di sini ada behavioristik, berasal dari kata behavior. Behavior. Saya pakai satu layar lagi supaya tidak rupak sinyalnya. Behavior itu sendiri artinya adalah perilaku. Perilaku yang dimaksud di sini bukan perilaku hanya terbatas pada tindakan, tapi termasuk di dalamnya adalah sebuah ucapan. Tulisan juga masuk. Jadi kadang orang itu salah persepsi. Berarti kurnek melaku perbuatan gitu ya. Nah, ini perbuatan. Tulisan itu termasuk dalam perbuatan ya. Ini lisan. Lisan itu tuh lisan ya. Perbuatan dan lisan. Misalnya saya munculkan begini. Ada guru bahasa Indonesia? Ada ya. Begini. Misalnya begini. Misalnya disajikan sebuah percakapan, siswa mampu membaca percakapan itu dengan ekspresi yang tepat. Kalau ekspresinya perbuatan, tapi membacanya kan lisan kan? Kalau Anda hanya berpedoman pada perbuatan, berarti yang dinilai ekspresinya. Bukan, termasuk ucapannya itu dinilai dalam behavior. Ada beberapa kunci, kata kunci sebelum saya terlalu jauh. Nah, kata kunci untuk behavior, muter agak lama. Kata kunci pertama adalah behavior itu perilaku. Yang kedua, dalam behavior itu menilai hasil akhir. Mengutamakan hasil akhir atau mengutamakan nilai akhir. Jadi behavior ini mengutamakan pertama nilai. Nilai menjadi unsur penting. Nilai yang dimaksud di sini adalah biji terakhir. Tes terakhir. Yang kedua, di sini perilaku. Mementingkan perilaku. Perilaku yang dimaksud adalah respon siswa. Respon siswa setelah diajar. Di sini ada kata dapat dilihat. Karena kalau siswa panjenengan diajar paham terus kur mantuk tok, menurut behavior pembelajarannya belum dipastikan paham. Karena mantuk itu berada di dalam ranah mental, di dalam ranah otak. Nah, kalau ranah otak itu kalau bukan behavior apa Pak? Kognitif. Kalau berbicara yang ada di dalam diri siswa itu kognitif. Kalau berbicara yang ada di luar siswa, tindakan siswa itu behavior. Ranahnya behavior di situ. Bijeni sing ketun, sing ora keton, ranahnya kognitif. Walaupun tidak seluruhnya dia mengadopsi teori kognitif, gitu maksudnya. Cara gampang main, Terus di sini nilai respon perilaku di sini ada trial and error. Trial and error. Ada kata coba-coba. Dalam coba-coba kadang bocah bisa bener, bisa salah. Mulane dinai soal sing pirang teknik drill. Teknik drill itu masuk dalam behavior. Di drill men ngapa? Ya men jajal. Kadang bener, kadang salah. Ya men. Sing penting pas tes betul. Kan tujuannya seperti itu. Tujuannya drill adalah untuk menjiplak materi. Kan iya? Intinya drill kan seperti itu. Men apal soalnya. Nah, dalam ranah menjiplak, mengupi materi, membuat pemahaman guru ada pada pemahaman siswa sama persis, itu behavior. Pulpen. Saya kasih ke Anda, kira-kiranya Malik tahu tidak? Tidak. Lah, ketika saya berikan pulpen tetap jadi pulpen di tangan Anda, maka ini teknik behavior. Saya kasih kedelai, kemudian di tangan Anda jadi tahu, itu bukan behavior lagi kalau seperti itu. Itu sudah konstruk. Jadi bedanya seperti itu gampangnya. Anda ngasih pengetahuan,
Ketika pengetahuan itu dikembangkan, maka itu teknik konstruktivistik. Gampangnya. Dikasih pulpen tetap jadi pulpen, behavior. Ya seperti itu. Sampai sini pemahamannya jelas insya Allah. Belajar menemukan, golek, menemukan. Tadi kata kunci untuk behavior itu menjiplak, mengopi. Kalau menemukan, mencari. Ini berarti kognitif. Kognitif. Ya, kognitif itu mencari. Memberikan pembelajaran menggunakan gambar berseri. Saya tanya, ketika Anda memutuskan, Anda ngajar matematika, kalau Anda langsung bicara begini, sebuah mobil dengan kecepatan 45 km pada jam 10.30 berada pada daerah Gombong. Kemudian sebuah mobil di belakangnya dengan kecepatan 50 km akan menyusul pada pukul, kira-kira nek ngomong tok aku pusing ora bocah. Pusing gitu ya, pusing. Maka ketika itu Anda memutuskan menggunakan gambar. Ketika panjenengan menggunakan gambar, apa yang Anda pertimbangkan kenapa Anda menggunakan gambar? Yang Anda pertimbangkan apanya? Pertama kali begini, maksudnya kenapa Anda menggunakan gambar? Ya, kenapa? Main bocahe mudeng. Kalau main bocahe mudeng, yang Anda pertimbangkan faktor luar atau faktor dalam diri siswa? Bocah mudeng orang mudeng sebabnya apa? Nang jero apa nang jaba? Kayaknya utek. Iya mbok. Oh bocah kayak orang nyanda kayak kan? Oh maklum Manuman dan Lola kan itu. Orang nyandak gitu kan? Nah itu mempelajari tentang apa yang ada di otak. Kemampuan anak untuk menangkap informasi. Berbicara mengenai kemampuan anak untuk menangkap informasi, kalau kaitannya dengan peraga, ini kan kaitannya dengan peraga, maka di sini adalah teori kognitif. Kognitif bagiannya Brunner. Seperti apa? Nanti percabangannya akan kita bicarakan di bawah, karena kalau dibicarakan di sini terlalu melebar nomor 1. Gitu ya. Yang penting ini teori kognitif. Kenapa? Karena bicara otak. Gitu. Yang C, siswa menyerap makna pembelajaran. Di sini ada membangun pemahamannya sendiri. Nah, ini konstruk. Gitu. Membangun. Ini pulpen dikasih penjenengan, ditugel jadi sumpit. Nah, itu konstruk. Ini pulpen gue nulis gitu ya. Itu tetap pada behavior. Yang D, dapat dikatakan bisa menulis jika mampu menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Ini soalnya salah. Tidak linier maksudnya, tidak linier antara depan dengan belakang, kacau ya. Ini harusnya menulis. Dikatakan bisa menulis jika mampu menunjukkan kemampuannya menulis. Ini behavior. Kata kuncinya di mana? Mampu menunjukkan. Ini berarti dapat dilihat. Perilakunya mana? Menulis. Ketika ini dinilai ya, harus dinilai ya. Kalau ini tidak dinilai, maka ini tidak jadi behavior. Lihat yang E. Nilai bukan unsur pertama, tetapi kesadaran siswa. Yang saya kotaki kesadaran. Karena di sini kesadaran, maka ini sasarannya adalah humanistik. Lalu ini bisa menjadi behavior ketika ini saya coret. Nilai adalah unsur utama. Itu behavior. Tapi dengan syarat yang ini ke belakang hilang gitu ya. Pokoknya paling penting jenengan mulang kur ngematna biji angger ulangan tok gue behavior. Tapi angger jenengan biji terus oke bocah bijine elek padahal wingi pas tak ulang anu mudeng ngasilin jenengan mikir ini kenapa ya sebabnya ya? Oh mungkin wingi domae gitu. Itu sudah masuk ke ranah kognitif.
Sampai sini tidak ada pertanyaan ya? Iya, monggo. Itu kan jawabannya berarti D ya? Iya. Yang tadinya membacanya salah jadi menulis. Iya, betul. Ketika itu terjadi ketika kita waktu mengerjakan pada ujian, apakah kita memilih D? Padahal salah tulisan kayak gitu. Kita tetap memilih D karena batang soal pilihan yang lain itu tidak ada yang memungkinkan. Ya. Kita lihat di sini. Kan gitu sering terjadi ya. Pernah terjadi juga di soal CPNS juga pernah gitu kan. Ada salah ketik gitu. Maka kita lihat ini tidak ada yang memungkinkan. Batang pilihan yang lain tidak ada yang memungkinkan. Iya, paling mendekati, iya, mendekati. Nyenggol. Nomor 2. Jadi salah satu ciri behavior itu juga ada tulisan stimulus and respon, trial and error. Ini adalah kata kunci untuk Edward Lee Tordik. Ya, Edward. Ya. Terus kemudian untuk Watson, saya tidak akan melebar pembahasannya di sini. Ada kata kunci untuk Watson apa? Kemarin sudah dipelajari? Belum. Kemarin tidak sampai ke teori belajar. Oh, IPS ya, enggak apa-apa. Mapel ya, Mapel masuk Mapel. Mapel berarti yang guru SMP. Ya, enggak apa-apa. Semoga dapat ganti hari ini ya. Amin. Jadi John Bernard Watson itu mengatakan kata kunci ini ada sebuah kata sebenarnya. Jadi setiap stimulus dan respon yang dimunculkan oleh gurunya stimulus, siswanya respon, ini harus dapat dilihat. Dapat dilihat kata kuncinya ya. Stimulus dan responnya dapat dilihat dan diamati. Ini namanya kalau dapat dilihat dan diamati ini observabel. Bukan observasi. Observabel. Keton. Jadi misalnya begini. Jenengan melakukan stimulus. Harus dapat catatannya harus dapat diukur dan diamati ya. Begini. Jenengan marah. Bisa diamati? Bisa. Bisa diukur? Tidak. Kan tidak mungkin muridnya berkata begini. Ini karena saya salah mengerjakan soal, Pak Guru marah sampai level 9. Teman-teman kita hati-hatiin. Ini sudah sampai level 9. Kita harus meningkatkan level kesabaran kita sampai level 12. Ini kan bukan game. Kalau marah sebagai stimulus dalam pembelajaran behavioristik itu tidak diakui sebagai stimulus karena apa di sana tidak bisa diukur. Tapi apakah termasuk behavioristik? Bisa, tetapi masuknya bukan stimulus, masuknya adalah punishment, hukuman. Ya, karena selain bicara stimulus yang dapat diukur, si behavioristik juga bicara tentang punishment, hukuman. Intinya ini observabel. Teorinya teori conditioning, mengkondisikan kondisi kelas. Jadi menggunakan stimulus-stimulus atau tindakan-tindakan guru yang mampu membuat kelas itu terkondisikan. Monggo, silakan. Jadi ini conditioning. Conditioning. Iya ada. Terus maklum saya tidak bisa bahasa Inggris ya. Saya bukan guru bahasa Inggris. Jadi baca Edwin Rai Gudir. Saya tidak bisa. Edwin baru raine melaju. Ini punishment. Punishment tulisannya. Punishment. Ada hanya punishment. Hukuman ini. Teori Rai Gudir artinya Edwin ini menyatakan jika hukuman diberlakukan dengan tepat, maka itu dapat memperbaiki pembelajaran. Misal, bocah kon nggarap ora bisa-bisa dihukum kon misalnya orang bisa nulis, dihukum kon nulis 3 halaman, tulisannya kembar. Kira-kira ngesuk nek disuruh nulis
maning minimal bisa nulis rong kalimat ora? Bisa kan? Karena apa? Karena hukumannya di situ mengulang tuh bisa. Itu hukuman kalau diberlakukan dalam kondisi yang tepat, kalau tepat itu bisa. Tapi akan tidak efektif jika dia tidak mengerjakan soal, hukumannya kon bersih pesek. Oh, ora linier ya, tidak linier. Tidak nyambung. Jadi kalau Anda mau menghukum, berilah hukuman yang sekiranya dia linier dengan pembelajaran yang dia abaikan. Punishment. Ada hanya, tapi di mana hanya saya kelalen itu? Iya, di dalam mana? Setelah T ya? Oh, P, gini ya? PH ya? Iya, iya. Punishment. Pokoknya kita saling mengingatkan saja, begitu ya? Ya, kita kan belajar bersama posisinya di sini. Lah terus kalau hulek ya, hulek apa hulek? Nah, hulek. Ya, hulek. Oh, hulek jadi temannya Kapten Amerika. Ini teorinya adalah teori motivasi. Di sini berbicara seluruh motivasi siswa, bukan guru memotivasi murid, bukan maksudnya di sini. Seluruh perbuatan siswa yang menjadikan dia mampu menguasai materi, sebab-sebabnya. Begini maksudnya. Saya akan memberi panjenengan pulpen ini kalau panjenengan bisa membaca tulisan ini. Itu misalnya murid kelas 1 disuruh seperti itu. Misalnya pulpennya harganya 1 miliar. Kan ini anak termotivasi karena sebab ini. Begitu. Maksudnya seperti itu. Motivasi di situ seperti itu. Bukan guru mengatakan atau membangkitkan motivasi siswa. Kamu kalau bisa mempelajari teori linear ini, nanti kamu akan bisa jadi ahli akuntansi yang hebat. Kalau Anda berbicara seperti itu, Anda itu masuk ke teori kognitif. Ya. Itu kan membangkitkan yang ada di dalam diri siswa. Kalau yang saya katakan ini kan hanya membangkitkan perilaku langsung. Bedanya seperti itu. Beda dengan membangkitkan yang ada di dalam diri siswa dengan membangkitkan perilaku langsung. Stimulus, respon. Kalau Anda memberi motivasi, stimulus, responnya ada di dalam diri, disimpan. Ketika responnya disimpan, maka dia tidak muncul, tidak dapat dilihat. Maka itu bukan behavior. Kalau responnya tidak muncul gitu. Seorang anak jadi berubah cita-citanya karena gurunya bercerita tentang Presiden Jokowi yang awalnya itu anak desa. Dia mula-mulanya cita-citanya tukang becak, setelah diceritani Pak Jokowi jadi cita-citanya berubah, saya jadi presiden. Tapi dia tidak bercerita. Itu kan tidak muncul. Berubahnya di dalam itu termasuk bentuk kognitif motivasi. Motivasi dalam kognitif, bukan motivasi dalam behavior. Behavior motivasinya adalah untuk memunculkan perilaku langsung. Frederick Skinner ini kata kuncinya operan condition. Operan condition. Di mana di sini mengkondisikan antara punishment, hukuman. Tadi yang berbicara khusus punishment saja, itu kan Edwin Ray Goodyear. Ini hanya berbicara punishment itu bisa efektif. Lah Frederick Skinner mengatakan salah satunya tadi bahwa punishment itu harus dikondisikan sesuai kondisinya. Jadi ada operan condition itu Frederick Skinner, ada penguatan. Ini kata kuncinya nanti. Ada penguatan, ada hukuman. Yang dikondisikan penguatan dan hukuman. Kalau sudah baik, maka dia tidak dihukum, tapi dikuatkan. Wah, kamu hebat, dapat nilai 9. Sini saya kasih bintang 3. Saya kasih permen. Itu penguatan. Wah, kamu nilainya bagus sekali, teman kamu betul semua, tapi jawaban kamu sempurna. Teman kamu dapat A, saya kasih A-nya 3 gitu. Diguyu ya.
Penguatan seperti itu, prinsip penguatan. Lalu kita masuk nomor 3. Teori kognitif. Ini sudah ada jawabannya ya? Yang A ya? Tadi sudah saya silang belum? Oh, belum. Ini saya silang. Nomor 3. Pernyataan berikut ini masuk dalam teori kognitif. Ingat, kognitif berasal dari kata kognisi. Kognisi berbicara mengenai cara. Cara berarti proses. Proses apa? Memperoleh pengetahuan. Berbicara bagaimana siswa memperoleh pengetahuan. Berarti kan bukan berbicara hasil akhirnya. Di tengah-tengah. Kepriwe bocah kiye men paham, kepriwe bocah kiye men bisa. Itu teori kognitif seperti itu. Berpusat, lihat yang A, berpusat pada assessment of learning. Assessment penilaian of learning adalah penilaian of apa artinya? Dalam pembelajaran. Ini untuk menilai hasil. Ya, berarti setelah pembelajaran. Karena menilai hasil, maka yang dinilai itu kan gabungan ya. Gabungan dari materi yang telah diajarkan biasanya. Iya, karena gabungan maka sering disebut penilaian sumatif. Jadi penilaian sumatif jika hanya itu yang Anda terapkan pada penilaian Anda, maka Anda menerapkan teori behavioristik. Yang berpusat pada assessment of learning atau berpusat pada hasil atau hanya berpusat pada penilaian sumatif itu behavior. Hanya itu. Tapi kalau nanti menilai proses prosesnya berarti dia kognitif. Menggunakan penilaian proses. Penilaian proses itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yang dinilai keterlibatan siswanya, kan begitu? Oke, bocahnya melu rajin apa ora ketik pulang. Bocahnya kayak waktu barang teka-teki turu. Nah, itu kan dinilai. Yang kedua adalah menilai perangkat pembelajarannya. Kan ya, oh piye langkah-langkah pembelajaran sing tak nggo nang nyong berhasil lah nganggo piye. Nyong nganggo pendekatan saintifik berhasil, berarti ngesuk ki nganggo ki maning. Oh piye berarti susunan sintak pembelajaran dalam RPP saya sudah bagus, bisa ditingkatkan. Itu perangkat pembelajaran. Yang kalau yang dinilai siswa itu assessment as learning. As learning. Kalau ini penilaian for assessment for learning. Gitu. Kalau saya salah ingatkan ya istilahnya. Kadang-kadang manusiawi, kadang-kadang belum ketukar. Tapi sementara ini insya Allah ini. Jadi ini jawabannya. Menggunakan penilaian proses. Yang dinilai tengah-tengah cara penilaiannya. Lalu kaitannya dengan kurikulum bagaimana Pak? Kurikulum 2006 KTSP itu mengadopsi teori behavior. Kemudian kurikulum K13 dirubah, diharapkan dia menilai proses. Jadi kurikulum 2013 mencoba untuk mengadopsi teori kognitif dengan menilai bagian proses tengahnya. Yang C, belajar merupakan perubahan pemikiran, pemahaman. Di sini ada tingkah laku. Berarti ini behavior. Di sini ada kata mencoba-coba. Behavior. Trial and error. Lihat yang E. Amati baik-baik. Seorang anak dapat mempelajari pembagian dari konsep pengurangan sebagai sebuah proses. Ini saya lingkari dulu. Sampai sini kognitif atau behavior? Sampai sini kognitif atau behavior? Kalau panjenengan baca modul bagian penjelasan teori Brunner, kemungkinan di modul panjenengan itu tidak ditampilkan. Kadang saya lihat kemarin tidak ditampilkan, atau saya yang salah lihat. Yang ditampilkan tulisannya secara murni tentang penjelasan asimilasi dan akomodasi itu di modul PPG.
Kalau hanya sampai sini tok, ini kognitif. Ini kognitif, ini teori kognitif. Ini penjelasan karena apa? Kenapa dimasukkan dalam kognitif di sini? Sebagai sebuah proses di mana anak menangkap pengetahuan baru. Kan ya? Dia pengetahuan barunya apa? Pengetahuan barunya apa? Pengetahuan barunya apa di sini? Pembagian. Pengetahuan barunya pembagian. Karena di sini melalui proses diajarkan pengurangan dulu, berarti kan mengkaitkan antara apa yang sudah ada di struktur anak otak di struktur otak anak dengan pengetahuan baru. Nah, proses ini namanya asimilasi. Jadi mengaitkan, anak, Anda mau mempelajari misalnya ada guru apa lagi selain guru matematika di sini? Yang SMP? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Oh, iya. Anda mau mempelajari misalnya pelajaran untuk membaca Al-Quran. Langsung ketika itu disuruh membaca seluruh teksnya langsung, kan tidak mungkin Anda langsung mengajarkan itu. Dicek dulu apakah dia bisa baca huruf hijaiyah atau tidak. Lalu digandengkan dulu. Itu namanya asimilasi. Berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. Atau ketika Anda mau mempelajarkan sebuah resensi buku. Kan Anda tidak langsung mengatakan resensi buku adalah sebuah kritik terhadap sebuah buku. Contohnya adalah ini anak-anak. Kalau Anda seperti itu namanya behavioristik. Jadi prosesnya. Ini asimilasi. Kata kuncinya pada pengetahuan baru. Kalau lawannya, ini salah di sini ya. Salahnya di akomodasi ya. Kalau akomodasi itu adalah proses menggunakan pengetahuan barunya. Misal begini. Jenengan sudah belajar kursus dandani motor, rampung ya. Terus jenengan bengkel, jenengan dinai motor sing rusak kayak orang sing kaya sing nang kursusan. Jenengan kan nakal mikir, kiye kemungkinan kiye, sebabnya kiye ya. Kayak kan? Iya. Lah ketika Anda berpikir menggunakan pengetahuan yang sudah ada untuk menyelesaikan kasus lain, itu yang disebut akomodasi. Panjenengan hanya mengajarkan kecepatan tunggal, tidak mengajarkan kecepatan saling menyusun. Tiba-tiba Anda langsung serahkan soal yang kepengen ngetes bocahku jajal bisa mikir apa orang. Wai, soal kecepatan menyusul tanpa diajarkan dulu. Anak yang bisa nanti dia berarti sampai ke tahap akomodasi. Anak yang tidak bisa maka berarti kemungkinan dia masih di tahap tengah, yaitu tahap ekuilibrasi. Jadi ada tahap tengahnya ini ya, tahap ekuilibrasi, di mana ini tahap penyesuaian ekuilibrasi. Nah, tulisannya kayak ngapelek banget sih, ekuilibrasi. Akomodasi menggunakan itu seperti itu. Ketika Anda ingin mengajarkan bagaimana cara deklamasi, terus kemudian yang Anda ajarkan bukan deklamasinya tapi membaca pidato, kan kemampuan awalnya kan membaca pidato. Anda ajarkan anak Anda membaca pidato. Deklamasi kan sama-sama membaca. Kemudian Anda disuruh anak Anda, silakan anak-anak ini baca puisi ini. Nanti anak Anda akan berpikir, bagaimana saya membaca puisi ini dengan bagus? Apakah saya akan menggunakan teknik pidato saya? Kan begitu kan? Nah, itu di situ di titik itu akomodasi berperan. Ya, gambarannya seperti itu. Kita lanjutkan. Nomor 4, Jane Piaget. Oh, Jane Piaget, Piaget ya. Proses genetik. Ada
Di sini ada kata kuncinya proses genetik, ada sistem saraf. Ketika ada tulisan genetik dan sistem saraf, maka di sini ajean ya. Jangan piket. Nih. Pokoknya anyong udah wong Inggris yang salah maca dimaklumi ya. Ya kayak gue baik. Masalahnya saya Jawa Tulen. JT Jawa Tulen. Kita akan melebar sedikit jauh. 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Sensorik, motorik. SM lah ya, sensorik motorik. 2 sampai 7 atau 8. Di sini praoperasional. 7, 8 sampai 12 operasional konkret. Ini konkret. Praops. Terus di sini 12 sampai 18. Di sini operasional formal. Kalau guru mapel biasanya di sini ya. Di tahap operasional formal. Maka teknik yang Anda gunakan untuk mengajar anak Anda tidak akan sama dengan SD yang berada di taraf ini. Soal cerita yang akan keluar ketika Anda menggunakan media peraga juga tidak akan sama. Di sini. Ini operasional konkret dan operasional formal. Ini berbicara mengenai taraf kesiapan otak anak dalam menerima materi. Kesiapan otak ya, kesiapan otak. Ketika saya beri materi ini, apakah anak Anda sudah nyandak apa belum? Ini dibicarakan umurnya oleh pijet apa pijet? Pijet lah ya, penak goleng eling-eling lah. Pijet. Operasional konkret. Ini harus menggunakan bendanya nyata, benda nyata. Kalau ini sudah bisa menggunakan kalimat. Sensorik motorik itu gerakan. Sensor itu saraf, motorik gerak. Praoperasional. David, ini jawabannya kata kuncinya di sini. Proses genetik, sistem saraf, pijetan. Pijet saraf kayak kekelingan ya kan. David, Paulus, Ausubel ya. Ausubel ini bicara tentang pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna itu dikatakan bermakna ketika dia mengkaitkan antara materi yang sudah ada di dalam otak anak dengan materi baru. Kalau misalnya panjenengan mau mengajarkan sebuah materi, misalnya materinya IPA, panjenengan langsung bicara masuk ke sirkulasi darah. Kira-kira yang kembar dengan sirkulasi darah, kembar sistemnya itu di lingkungan yang biasa dilihat anak apa? Jangan tiba-tiba Anda langsung masuk. Ini sirkulasi darah, ini darah berputar-putar di dalam tubuh. Seperti itu darahnya pusing. Itu kira-kira kalau Anda masuk ke situ langsung mendengarkan seperti itu, anak ada gambaran tidak? Tidak ya? Tidak. Maka ketika Anda masuk, maka disebut sistem darah itu sistem transportasi. Anda analogikan saja ke sistem transportasi yang biasa diamati anak. Oh, di sana ada terminalnya, ada bisnya yang bawa penumpang. Oh, darahnya itu sebagai tempat bis yang membawa penumpang. Penumpangnya itu misalnya adalah nutrisi dan makanan. Jalur arterinya disebut arteri, jalan besarnya disebut vena dan arteri. Anak akan mudeng di situ. Jadi itu mengkaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada di struktur otak anak. Itu namanya pembelajaran bermakna. Lalu yang kedua, selain pembelajaran bermakna, David Ausubel itu ada tulisan menyusun advance. Wah, advance. Organizer apa gitu ya? Advance. Once apa itu? Advance organizer. Kurang cembok. Di sini artinya menyusun materi. Materinya disusun sedemikian rupa sehingga tidak acak, runtut materinya gitu. Tidak dari mata langsung kemudian
pembelajarannya berganti ke sistem, dari sistem transportasi berganti ke sistem metabolisme, tidak. Tapi sistem transportasi dulu diselesaikan dari yang kecil ke yang besar. Terus kemudian kita bicara yang ketiga, Jerome Brunner. Nah, Jerome Brunner apa? Jero temen ya itu ya. Brunner, ini saya hapus. Saya akan bicara tataran ini Piaget, ini Brunner. Saya bandingkan begini, karena Brunner tidak pernah bicara umur. Piaget selalu bicara umur. Nak tua dipijeti bae. Brunner itu hanya bicara, ini tadi otaknya ya, otaknya mampu atau tidak menangkapnya. Ini cara menangkapnya. Kalau anak belum mudeng untuk diajar menggunakan kata-kata, nah, simbolik itu kata-kata, kata, kalimat, atau angka, atau huruf. Itu simbolik. Nanti akan saya jelaskan lagi. Jadi ketika Anda mengajar begini menggunakan lisan tanpa alat peraga, itu panjenengan mengajar menurut Brunner pada tahap simbolik. Yang artinya anak sebenarnya sudah masuk kepada operasional formal. Anak sudah masuk pada operasional formal seperti itu. Dhuwure operasional formal disebut dewasa. Tapi kalau anak itu panjenengan tidak bisa menggunakan kata-kata, menggunakan angka saja, kemudian Anda tampilkan gambar, nah Anda melakoni pembelajaran disebut ikonik. Tapi tidak semua gambar bisa disebut peraga ikonik. Contoh, Anda bawakan gambar gelas diubengi uda, tunjukna mengkelas siji. Gambar apa anak-anak? Ulah lagi ngombe, Pak. Itu kan jawabannya. Padahal itu lambang apotik. Pada tahap itu, gambar itu menjadi simbolik. Jadi tidak semua gambar bisa digeneralisir menjadi ikonik. Gambar seperti apakah yang bisa disebut ikonik? Gambar yang bisa disebut ikonik adalah gambar yang ketika Anda tampilkan, anak langsung bisa menangkap pesannya. Kucingnya tampaknya kucing. Kucing digambarnya iwak. Kan repot. Karena gambar yang tidak bisa dipahami langsung oleh siswa, itu disebut simbolik. Ya, simbolik. Jadi simbolik selain kata-kata, angka, kalimat, juga gambar-gambar tertentu yang tidak bisa dipahami secara langsung. Gambar bulan dan bintang kan langsung kalau orang dewasa kan menganggap itu dekat masjid gitu ya. Lah kalau anak kecil kan tidak bisa itu. Gitu, ya, angkasa. Tapi kalau Anda sudah menggunakan gambar anak tidak mudeng-mudeng, ikonik ini masuk operasional formal, operasional konkret. Apakah ini saja tulisannya? Pakai ki. Nah, masuk sini. Operasional konkret dan ini bercabang menjadi dua ya. Ada enaktif. Jadi kalau tidak bisa digunakan gambar, tampilkan gambarnya tidak bisa, maka dia harus diajak untuk melihat bendanya langsung. Atau kalau panjenengan adalah guru mapel bahasa Inggris tidak bisa ditampilkan. Ini loh anak-anak contoh deklamasi gitu, sudah ditampilkan videonya. Menampilkan video itu masuk ikonik ya. Masuk ikonik. Ini cara deklamasi seperti ini tidak bisa, maka Anda harus mencontohkan langsung dan anak Anda maju. Praktek langsung. Itu jadi enaktif. Nah, begitu. Persamaan linear enaktifnya bagaimana ya? Ya gitu. Ya pakai alat peraga yang macam-macam. Di sini kemudian pertanyaannya, apakah anak pada operasional formal bisa langsung kita ajak ke simbolik? Belum tentu.
Karena Brunner tidak bicara umur. Terkadang anak umur 15 tahun dia diajak untuk belajar menggunakan kalimat dan kata-kata jenengan ngoceh nganti metu iluweh, maksudnya ngajar ngasih nangis, ngasih orang mudeng-mudeng sih buat saya sih. Orang paham-paham. Berarti Anda jangan bersikeras pada tahap simbolik. Turunkan jadi ikonik. Itu maksudnya Brunner seperti itu. Dia tidak bicara umur. Tuh, gitu. Kita lanjutkan. Gagnya ini hierarki belajar. Tulisannya hierarki belajar. Ini saya tidak jelaskan secara rinci karena ada 7 tahapan. Nanti waktunya habis. Tapi saya tulis hierarki belajar saja. Norman ini web teaching, jaringan belajar. Jenengan kalau buka buku guru bagian depan, halaman depan itu ada pemetaan tema dan KD. Ada, itu seperti itu contoh bagian kecil dari web teaching, jaringan belajar. Apa yang harus dipelajari dan cakupannya itu harus digambar seperti itu dulu menurut Norman. Gitu. Kita lanjutkan nomor 5. Terlalu cepat atau tidak ini? Tidak ya. Langkah utama agar siswa mengalami pembelajaran bermakna. Siapa tokohnya? Subel. Tadi saya singgung advan organisasi. Ya, organizing apa-apa lagi lah. Pokoknya nyong gue Jawa tulen itu ya. Pernyataan berikut teori konstruktivistik dari kata konstruk. Artinya mengubah, membangun. Kita lihat yang A. Proses pemerolehan pengetahuan. Ini apa ini? Kognitif. Terus yang B? Ini ya. Nah ini ya. Oleh diri, kata kuncinya di sini. Yang membangun siswa. Kalau yang ini proses mentransfer tenaga dalam. Pengetahuan ini behavior. Apa yang dimiliki oleh guru itulah yang dipahami oleh siswa. Itu behavior. Kemudian di sini kemampuan awal tidak sesuai dengan konsep sehingga harus segera diluruskan agar tidak larut dan kesalahan. Konsep ini bicara tentang apa sebenarnya? Ini kaitannya dengan teori apa? Kira-kira? Merenang. Pernah dengar apa pusing banyakan teori? Apa? Kalau ini kaitannya kan mintanya dengan teori konstruktif, kan iya. Kalau panjenengan langsung meluruskan, jenengan itu pakai teori behavior. Oh, kowe salah cak sing bener kayak gie. Kayak gue maksudnya. Kowe jenengannya behavior. Lalu pada tahap konstruktivistik itu penerapannya bagaimana? Ya Anda terima saja, lalu Anda luruskan. Tapi dengan menganalogikan pemahaman anak tadi dibangun itu ya. Jadi ini behavior. Guru aktif membantu siswa menemukan berbagai solusi permasalahan peserta didik yang muncul dalam pembelajaran. Ini termasuk bisa humanistik luas ya. Humanistik definisinya adalah sebuah teori yang mengadopsi seluruh teori pembelajaran. Jadi kalau sebenarnya kalau yang dijawab humanistik semua selesai. Betul semua. Karena mengadopsi semua, gitu ya. Berarti ini lebih ke arah kognitif. Nomor 7. Peserta didik mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, lain dan lain-lainnya. Tidak saya tulis di SB karena nanti dan saya bingung. Dengan istilah titik-titik. Jadi ini pada konstruktivisme, tapi pada tahapannya ya. Ini kan tataran konstruktivis. Apa? Kalau orientasi, tahap orientasi bagaimana itu tahap orientasi? Peserta diberi kesempatan untuk
Untuk apa? Jenengan motivasi, saya tanya dulu. Jenengan ketika pembelajaran akan dimulai, jenengan itu di RPP ditulis motivasi tidak? Tidak. Yang masuk dalam motivasi dalam RPP itu tindakan apa yang panjenengan pahami? Ini masalahnya motivasi dalam RPP dengan motivasi pemahaman secara psikologi itu beda. Motivasi kalau secara psikologi panjenengan membangkitkan semangat siswa gitu kan. Tetapi dalam RPP itu tarikannya lebih jauh. Untuk membangkitkan semangat siswa, maka panjenengan harus menjelaskan tujuan pembelajaran. Jadi yang dimaksud motivasi dalam tindakan pendahuluan di RPP itu salah satu tindakannya adalah menjelaskan tujuan pembelajaran. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi nanti kalau batang soalnya berikut ini merupakan tindakan motivasi dalam penyusunan RPP, berarti di sana tindakannya adalah menjelaskan tujuan pembelajaran. Itu masuk ke dalam bab desain pembelajaran. Apakah pada waktu menjelaskan tujuan pembelajaran siswa panjenengan sudah berdiskusi? Urung kan? Urung. Kan masih menang buat saya. Nah, lalu di sini bagaimana dengan editasi? Orientasinya saya tulis motivasi di sini ya. Motivasi. Tapi motivasi yang dimaksud seperti tadi, menjelaskan tujuan pembelajaran. Editasi bagaimana? Ini editasi. Editasi. Lalu ada rekonstruksi, apa? Restrukturisasi ide. Re itu mengulang, struktur itu artinya menata ya, susunan ya. Artinya idenya itu ditata ulang. Kepriwe maksude? Maksude setelah murid panjenengan berdiskusi, ya idene gue dikumpulna, ditakoni, namanya ada klarifikasi. Klarifikasi ide. Dia disuruh menjelaskan idenya dan dievaluasi. Idemu betul apa salah itu dievaluasi. Lah kalau ini tidak perlu dijelaskan. Kemudian ada juga review. Review ini terakhir. Kalau di sini hanya dinilai saja, kalau di review ini artinya sudah diperbaiki. Perbaiki. Semua tahapan ini adalah tahapan yang ada dalam pembelajaran dengan metode konstruktivistik. Nomor 8. Evaluasi belajar dalam pandangan konstruktivistik adalah goal free evaluation. Goal apa? Hore. Goal cetak balai mlebu. Mau bengi sing menang apa ya? Portugal wis bali jere. Ayo ya. Jadine Euro. Goal ini tujuan ya. Wong bal-balan panen tujuannya ya goal. Goal tujuan. Free itu bebas. Evaluasi ya penilaian. Penilaian dengan tujuannya yang bebas. Priwe maksude? Maksude jenengan nek garep mulang tetakoni. Jenengan wis gawe soal nggo ulangan apa urung sedurunge mulang? Jujur. Sedurunge mulang, jenengan wis gawe soal di situ apa urung? Belum ya? Belum. Ada yang sudah buat? Ada yang sudah minimal kalau tidak buat soal, buat indikatornya untuk ulangan? Ada? Sudah ya? Kalau yang belum, yang ada soalnya tidak? Ada tidak? Sebelum ulang, ada soalnya tidak? Sebagian besar, ada tidak? Ada. Terus kemudian kalau tidak ada soalnya, minimal ada indikatornya untuk ulangan tidak? Ada. Ada yang tidak ada sama sekali? Ada. Saya ucapkan pada yang tidak ada sama sekali, Anda telah melaksanakan goal free evaluation. Karena evaluasi Anda nanti berdasarkan siswa yang bisa itu yang mana. Iya, maksudnya bukan
Jadi berdasarkan apa yang dipelajari siswa. Itu konstruktivistik. Karena siswa itu akan berkembang. Dalam pembelajaran konstruktivistik kan siswa dibebaskan. Ono belajar apa baik sih penting anak kaitannya karo materi. Kan jadi pengetahuannya luas. Kan tidak bisa diukur dengan pengetahuan guru, maka berkembang penilaiannya. Maka ketika goal free evaluation, penilaiannya berkembang dan bebas. Tapi kalau sudah ada soalnya, sudah ada indikatornya, gelem ora gelem, jenengan kudu melenek bocah, kudu nekan bocah, kudu apal kowe disit. Iya kan? Fotone iki kudu bisa disit. Nah, kenyataannya kan itu ya. Nah, itu yang dimaksud evaluasi terkunci. Lock evaluation. Terkunci. Karena terkunci oleh siapa? Terkunci oleh tujuan, terkunci oleh indikator, terkunci oleh soal yang sudah dibuat. 3 jenis ini adalah model-model penilaian behavioristik. Berarti nyong ngasuk orang segala soal wae kan? Ya ora kayak kue. Jenengan kan bukan penganut konstruktivistik murni. Jenengan itu penganut humanistik yang mengadopsi kelebihan seluruh teori. Ya gitu maksudnya. Paham perbedaannya ya? Ada tujuan awal, ini behavior. Karena dia mengunci. Tujuan digunakan untuk mengarahkan sama. Diarahna mengana ya men materi ini pada. Men bocahnya kena dikontrol. Kok metune bijine apik. Ya behavior. Peserta didik diminta mengumpulkan informasi menggunakan pendekatan saintifik kognitif. Terus peserta didik tahu apa yang ingin mereka pelajari, memiliki parameter waktu yang jelas untuk pengumpulan tugas. Bagaimana? Nanti bisa jadi sampai terakhir ini tidak ada konstruktivistik, tapi ada apa namanya ya? Ada celah sedikit untuk memasukkan konstruktivistik di situ. Nanti saya jelaskan nanti setelah sampai Ketika parameternya ditentukan, waktunya dibatasi, maka di situ anak tidak bisa berkembang sesuai kemampuannya di situ. Jadi kalau ini mau dijadikan batang soal pandangan konstruk, waktunya tidak dibatasi, dibebaskan. Menggunakan salah satu penilaian objektif. Kalau konstruktivistik itu tidak menggunakan salah satu penilaian objektif, tapi menggunakan berbagai cara. Namanya adalah penilaian autentik. Saya bicaranya ini di bagian belakang nantilah. Kalau dibicarakan di sini nanti tidak selesai. Loh kok tidak ada semuanya? Konstruknya di mana? Yang memungkinkan dimasukkan itu hanya ada di sini. Walaupun ini pendekatannya lebih sering saintifik itu kognitif. Tapi yang bisa celah dimasukkan konstruktivistik itu di pendekatan saintifik. Karena anak juga dibebaskan untuk melakukan penelitian sendiri. Walaupun kan penelitiannya terikat ya. Nilai terikat kan? Terikat oleh tujuan penelitian, terikat oleh alat peraganya kan ya. Tidak dibebaskan. Silakan praktek sendiri kan begitu tidak? Nomor 9. Berikut ini pengertian mediasi. Bukan meditasi ya. Ini adalah pengertian letterlock sesuai modul. Letterlock persis sama persis sesuai modul. Mediasi macamnya itu ada macam-macam. Ya, hapus dulu ya. Apa langsung saya tulis di sini saja. Kalau yang A, ini memang mediasi. Tapi bukan mediasi secara global. Tapi mediasi semiotik. Nah, itu mediasi semiotik. Saya tulis itunya saja. Panjenengan ditulis di A, mediasi semiotik. Gitu saja. Karena ini pengertian modul, maka tidak saya jabarkan terlalu jauh. Kalau ini, apa ini tulisannya? Secov apa itu? Scaffolding ya, namanya apa? Tulisannya seperti apa ya? Kalau saya tidak sangat ingat begini.
Subholding, silakan dikoreksi. Ini A ya, SCAFHO. Tulisannya apa? Subholding. Gitu. Ini subholding gitu. Semuanya ini tahapan mediasi, tapi holding apa sih mubeng-mubeng kayak? Nah. Yang mediasi murni ini pengertian. Ini pengertian sesuai modul. Kalau yang D ini ZPD, zona apa? Zona perkembangan proksimal bahasa Indonesianya. Tapi di sini kan bahasa Inggrisnya JPD gitu ya. Bahasa Indonesianya ini zona perkembangan proksimal. Ya ini dimana anak berkembang menuju tahapan menuju dewasa, dia juga harus diajari oleh orang dewasa. Gampangannya seperti itu. Anak tidak bisa berkembang menjadi orang dewasa dengan cara dia dibiarkan di kandang itik. Anak belajar dewek begitu maksudnya. Zona proximal development. JERE itu ya. JERE ke singkatan zona proximal development. JERE tapi terjemahannya zona perkembangan proksimal. Pas apa orang yang orang ngerti. Terjemahannya kayak gue JERE buku. Bukunya siapa? Bukunya jenengan ya gue. Nyong kan patokannya bukunya jenengan, modulnya jenengan. Saya tidak bisa berpatokan kepada diri saya sendiri karena saya bukan siapa-siapa. Yang 9E, yang E apa? Di mana tataran sosial dilihat sebagai tempat terbentuknya lingkungan sosial. Ini adalah hukum genetik tentang perkembangan. Hukum genetik perkembangan. Genetik perkembangan. Ini kalau saya ditanya, soal apa itu Pak? Tak jawab, dia hanya soal C1. Mengingat. C1. Wis akeh mikir C1. Aduh. C1. Ngapal. Maksudnya mbok-mbok anak soal kayak gue. Kadang-kadang kalau yang biasanya yang sering muncul itu kata JPD. Zona proximal development. Itu muncul dengan kalimat modul, muncul plak dengan kalimat modul. Makanya saya tampilkan kalimat modulnya. Kalau yang tidak perlu ditampilkan kalimat modulnya, tidak saya tampilkan kalimat modul. Biasanya, kalau biasanya berarti bersifat asumsi. Asumsi kadang betul, kadang salah. Kadang bisa muncul, kadang tidak. Nomor 10. Nah ini, favoritnya humanistik. Ulih nganggo sekabiane, gitu ya. Oh kan ini. Ya, mementingkan tujuan pembelajaran untuk menentukan isi khususan pada behavior. Mementingkan isi pembelajaran daripada proses belajar itu sendiri. Mementingkan isi yang dipelajari. Tujuannya untuk membuat manusia lebih baik. Manusia di sini. Manusia lebih baik. Ya, artinya memanusiakan manusia. Misalnya begini. Ketika pelajaran itu berlangsung, teori-teori yang diberikan ke anak SMP, ke anak SD, kan sangat penting sekali untuk menyaring materi itu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut dan nilai-nilai Pancasila kan begitu. Padahal mungkin dalam prakteknya teori ekonomi terkadang ada sebuah teknik yang tidak sesuai dengan teori Pancasila, tetapi dia berhasil lebih cepat menghasilkan barang dan produk. Kan seperti itu. Contoh gampang. Kalau panjenengan mau membuat jalan, kalau jenengan berprinsip pada pembelajaran Pancasila, maka programnya program dikerjakan proyek apa dikerjakan masyarakat, tapi masyarakatnya dibayar. Kalau Pancasila, masyarakat, programnya padat karya. Harusnya. Tapi sekarang proyek. Itu mengadopsi, sebenarnya bukan nilai Pancasila yang diadopsi.
Kalau panjenengan mencontohkan itu sebagai pengamalan Pancasila, bocah bingung. Sila kepira kayak Pak? Itu mementingkan isi itu di situ maksudnya. Ketika memberikan contoh, pembelajaran yang digunakan sebagai isi harus betul-betul terkait, terkoneksi langsung. Jenengan nyontoni DPR sing lagi voting. Bocah takon, Pak, contoh musyawarahnya di MPR dan DPR itu mana, Pak? Pusing kan? Bagaimana itu? Ya. Isinya. Jadi ketika Anda memperhatikan bahwa ini supaya menjadikan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, supaya menjadi manusia lebih baik, itu humanistik. Mementingkan proses. Tadi sudah disinggung, kognitif. Menggunakan penilaian berbasis proyek. Ini ciri khusus sendiri sebenarnya. Konstruktivisme, proyek-proyek yang dibebaskan jangka waktunya. Mementingkan hasil belajar. Behavior. Sampai nomor 10 saya simpan dulu. Saya foto.